Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tahap selanjutnya dari ideate dalam design thinking, yaitu prototype. Nama saya Rifki Anggoro Bahawan. Jika sebuah gambar bernilai ribuan kata, maka prototype bernilai ribuan gambar. Kata-kata tersebut merupakan quotes tentang prototype yang memiliki makna bahwa sebuah prototype bernilai ribuan gambar, di mana hanya satu gambar saja dapat mengungkapkan berbagai gagasan ide kompleks kita. Selanjutnya, apa itu prototype? Prototype adalah sebuah contoh atau model awal dari produk kita, di mana prototype ini membuat ide yang abstrak menjadi bentuk yang lebih nyata atau lebih konkret. Dalam design thinking, tidak cukup hanya memikirkan ide, mendiskusikan, dan membicarakannya saja. Perlu langkah konkret untuk membuatnya menjadi nyata. Yang selanjutnya adalah why prototype. Why prototype yang pertama yaitu untuk membuat ide dan memecahkan masalah. Jadi dengan membuat model produk secara langsung, kita dapat membuat ide-ide baru untuk dimasukkan dalam model produk kita, dan juga kita dapat menemukan permasalahan apa yang akan terjadi sebelum melakukan finalisasi produk kita. Yang kedua yaitu untuk berkomunikasi dan memulai percakapan antara kita dan pengguna yang lebih berpusat pada bagian percakapan. Jadi dengan melakukan komunikasi pada pelanggan, kita dapat mengetahui secara lebih jauh bagaimana atau apa hal-hal yang diinginkan pelanggan dari segi penggunaan hingga fitur-fiturnya. Yang ketiga, untuk mengelola proses pembangunan solusi, seperti mengidentifikasi variabel, juga untuk memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil dan dapat diuji. Perkenalkan, nama saya Irtania Salsa Priscilla. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai how to prototype. Yang pertama, mulai membangun. Di sini, jika Anda tidak yakin apa yang Anda lakukan, tindakan mengambil beberapa materi seperti post-it, tape, dan menemukan benda adalah cara yang baik untuk memulai. Itu akan cukup untuk membuat Anda maju. Yang kedua, jangan menghabiskan terlalu lama untuk satu prototype. Jadi lepaskan sebelum Anda merasa terlalu terikat secara emosional dengan satu prototype, sehingga Anda bisa mencari dan menemukan prototype yang lain. Yang ketiga, ID sebuah variabel. Mengidentifikasi apa yang sedang diuji dengan masing-masing prototype. Prototype harus menjawab pertanyaan tertentu saat diuji. Yang mengatakan jangan buta dengan pemahaman tangensial lain yang bisa Anda dapatkan sebagai seorang merespon prototype. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan pengguna. Apa yang ingin Anda uji dengan pengguna? Perilaku seperti apa yang Anda harapkan? Menjawab pertanyaan ini akan membantu memfokuskan prototipe Anda dan membantu Anda menerima umpan balik yang berarti dalam fase pengujian. Selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan ketika membuat prototipe. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Dalam tahap ini, seseorang developer bersama pelanggan melakukan kerjasama guna mendefinisikan format dari keseluruhan perangkat lunak, identifikasi seluruh kebutuhan, serta membuat garis besar sistem yang nantinya akan dibuat. Yang kedua, membangun prototipe. Pada tahap ini, developer akan mulai membangun prototyping. Caranya dengan membuat rancangan sementara. Rancangan yang dimaksud masih dalam fokus penyajian kepada pelanggan, seperti membuat input serta format output. Prototyping merupakan proses dari pengembangan aplikasi dasar. Melakukan tahap prototyping dapat membantu menggambarkan ide pada produk dan menjadikan media komunikasi kepada user. Dan yang ketiga, evaluasi prototype. Kegiatan evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan. Jadi apakah prototyping yang telah dibangun sudah sesuai keinginan atau belum? Jika sudah selesai, maka langsung ke langkah selanjutnya. Namun jika perlu direvisi, maka harus mengulang ke langkah yang pertama sampai ketiga. Saiful Anam akan melanjutkan tentang hal yang perlu diperhatikan ketika membuat prototipe. Yang pertama, pengkodean sistem. Pada tahapan yang satu ini, prototyping yang dilakukan sudah sesuai dan disepakati. Prototipe yang telah disepakati kemudian akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai.
Yang kedua, menguji sistem. Setelah selesai dikerjakan, dalam hal ini sistem telah menjadi sebuah perangkat lunak yang siap digunakan. Maka perlu dilakukan pengujian. Untuk kegiatan pengujian bisa dilakukan dengan menggunakan whitebox, blackbox, pengujian arsitektur, basis pad, dan lainnya. Yang ketiga, evaluasi sistem. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh pelanggan, yakni apakah sistem sudah sesuai dengan harapan. Jika sudah sesuai, maka proses masuk pada langkah selanjutnya. Jika tidak, maka harus mengulangi langkah 4 dan 5. Yang keempat, menggunakan sistem. Jika kegiatan prototipe telah selesai dilakukan dan pelanggan sudah merasa puas, maka produk yang dihasilkan bisa langsung siap digunakan. Yang selanjutnya, ada 3 pendekatan utama dalam kegiatan prototipe. Yang pertama, throwaway. Prototipe dibuat dan dites. Yang kedua, ada incremental. Produk finalnya dibuat sebagai komponen-komponen yang terpisah. Dan yang ketiga, ada evolutionary. Prototipe tidak dibuang, melainkan akan digunakan kembali sebagai literasi desain berikutnya. Yang selanjutnya ada berbagai macam fitur yang tersedia dalam web. Yang pertama itu ada konsultasi online, ada tip and trick, info, dan sharing. Untuk gambaran webnya nanti akan ada di slide terakhir. Jadi untuk penggunaan berbagai macam fitur yang tersedia ini, pengguna itu harus melakukan login yang melalui akun Google. Bisa saja pengguna masuk tanpa melalui akun Google, tetapi akses penggunanya itu sangat terbatas. Saya Miftah Khuratul Aini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara masuk dan mengoperasikan atau memakai web milik kami. Jadi yang pertama sama dengan cara kalian masuk pada web lain, yaitu cari dulu web kami ya kan. Nah setelah nanti kalian menemukan web kami dengan nama dan gambar yang itu milik kami, klik web tersebut. Nah setelah itu kalian akan menemukan kolom pilihan untuk mendaftar. Jika kalian masih baru menggunakan web kami, kalian akan harus mendaftar, nggak harus, tapi kalian akan diberikan pilihan masuk dengan mendaftar menggunakan email atau menjadi anonim, jadi tanpa identitas begitu. Nah, kalau kalian nanti mendaftar menggunakan email, kalian akan memiliki akses penuh pada web kami. Jadi tidak ada fitur yang terbatas nanti untuk yang mendaftar menggunakan email. Nah, jika kalian masuk menjadi anonim atau tanpa identitas, kalian tidak akan bisa mengakses fitur spesial kami, yaitu chat, voice note, dan sharing. Nah, kalian hanya akan bisa melihat fitur tips dan trik ataupun fitur info-info tanpa bisa ikut sharing ataupun memberikan komen pada kolom komentar di sana. Nah, kalau kalian sudah masuk sebagai anggota, yaitu yang masuk atau mendaftar menggunakan email, maka kalian akan masuk pada fitur homepage. Jadi fitur awal itu akan ada beberapa pilihan fitur. Jadi kalian akan masuk pada homepage. Nah di sana nanti ada pilihan info, tips and trick, lalu untuk baca tentang sharing-sharingnya teman-teman, dan juga yang spesial adalah fitur chat dan voice note kami. Jadi pengguna yang mendaftar menggunakan email, kalian bisa menggunakan fitur sharing dan chat dan voice note kami, karena kami akan membantu kalian kalau kalian memang ingin bercerita seperti itu. Nah, kalau pengguna anonim, kalian tidak bisa menggunakan fitur tersebut ya kan. Nah, karena di sini mungkin akan ada beberapa orang yang mungkin takut untuk memakai web kami karena takut mungkin identitasnya takut ketahuan, atau mungkin kalian akan berpikir nanti identitasnya nggak aman nih, nanti terbongkar atau gimana gitu. Kalian nggak perlu takut gitu, kami akan menjaga privasi kalian gitu. Nah, walaupun kalian mendaftar menggunakan email itu, tapi kalian tidak perlu takut atau khawatir kalau identitas itu terbongkar, karena kalian diperbolehkan dan bisa menggunakan
nama samaran dan gambar samaran. Jadi tidak harus menggunakan nama yang ada di email tersebut dan juga gambar yang berada di email kalian. Jadi kalian bisa mengganti foto dan nama sesuai keinginan kalian, ya kan. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika identitas kalian akan terungkap atau bakal ketahuan. Perkenalkan, nama saya Ingrid Angelica. Sekarang saya akan menjelaskan lanjutan dari slide yang sebelumnya yang membahas mengenai cara masuk, mengoperasikan, dan juga memakai web kami. Poin ke-7. Untuk pengguna anonim, seperti yang sudah dijelaskan pada poin ke-4, pengguna anonim hanya bisa mengakses fitur home yang dimana berisi tips and trik saja. Yang hanya berisi mengenai pemberitahuan hal-hal umum tentang psikologi ataupun fakta-fakta menarik tentang psikologi yang telah kami paparkan. Pengguna anonim juga tidak bisa melakukan sesi curhat atau cerita, baik melalui chat ataupun voice note. Poin ke-8. Jika kalian sudah selesai menggunakan sesi cerita kalian, ataupun melakukan sesi cerita, maka kalian bisa melogout akun kalian dan dapat login kembali kapanpun kalian mau. Dan jika kalian sudah keluar atau logout dari web, maka chat atau cerita yang telah kalian ceritakan akan otomatis hilang. Jadi dijamin web kami akan aman tanpa bisa bocor atau diketahui oleh orang lain. Sekarang kita akan lanjut ke slide yang berikutnya. Dapat kita lihat pada slide ini yang berjudul gambar atau ilustrasi web kami. Pada gambar yang pertama, yang dimana terletak di sebelah kiri, merupakan gambaran pada tahap awal di mana kita akan mengakses untuk masuk ke web kami. Dalam menggunakan web kami tidak melakukan paksaan kepada pengguna apakah akan melakukan curhat, yaitu dengan mendaftarkan akunnya, ataupun masuk sebagai anonim. Namun konsekuensinya seperti yang sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya. Apabila tidak mendaftarkan akunnya, anonim hanya bisa melihat homepage yang berisi tentang fakta-fakta psikologi atau tips and trik. Lalu pada gambar yang kedua merupakan gambaran dari web kami. Pada gambar sebelah kiri, pada kolom sebelah kiri dapat dilihat terdapat berbagai pilihan. Yang pertama konsultasi online, yang kedua tips and trik, yang ketiga info-info mengenai psikologi, dan yang keempat adalah sharing. Seperti itulah rancangan besar gambaran dari web kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.